Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salawat dan salam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya rasa atau kami rasa 10 menit juga lama, ya kan? Jadi yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada mediator yang telah memberikan waktu kepada kami. Moderator. Salah. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami Al-Khairiyah Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Nasir MSI, yang kami hormati Ketua Pelaksana Raker, Panitia Raker, Bapak Calon Perwira Tinggi Ombes, ya kan, berarti udah memulai perwira tinggi dan akhir daripada AKBP, berarti melatih 3 ya Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan komisi besar, kombes, ya enggak, maksudnya akhir daripada ya kan, nah itu maksud saya. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Celincing, yaitu Bapak Ahmad Suhendi SAG. Yang saya hormati Bapak Moderator, dan dalam hal ini yaitu Bapak Ketua RW 08 Bapak Ahmad Fauzi SE, dan kepada para Ketua RT, kepada remaja yang saya cintai dan saya hormati. Tentunya puji syukur walaupun udah waktu terakhir 10 menit mungkin kelamaan ya. Jadi program RKSK ini yang kami sudah bikin PowerPoint-nya cuma 1 item, adapun yang ke bawah 5 itemnya itu nanti setelah udah ada pelaksanaan daripada peremajaan daripada pengurus RKSK. Namun sebelum saya menyampaikan yang lebih detail, alangkah baiknya saya persilahkan dulu kepada Bendahara RKSK untuk menyampaikan hal terakhir daripada catatan keuangan RKSK kepada Saudara Haji Ibadullah. Saya persilahkan. Mana ini? Bendahara. Sebentar, sabar. Dulu dah mana? Gua gambarnya udah 10 menit. Iya. Tadi kamu benar. Iya. Itu propoin ya? Yaudah itu. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita lihat ya monitoring keuangan RKSK, di mana saya sebagai supervisornya, kemudian saya juga mempunyai sebaik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Setuju? Oke, kita lanjutkan.
Di sini Pak, kalau kita kasih balik ya, tahun 2020, nah ini saldonya 51.982.000 rupiah. Kemudian di 2021 ini pemasukannya 83.760.000 rupiah dan pengeluarannya 73.620.000. Nah, jadi saldonya masih punya saldo 10.140.000. Jadi ditambah dengan saldo 2020 jadi 62.122.000 rupiah. Nah, ini yang yang ada di bendahara. Di total di 2021 itu total 62.122.000 rupiah. Kemudian kalau kita lihat dari pendapatan dari 2020 atau pemasukan dan pengeluaran, nah ini kita mendapatkan 7.595.000 rupiah dengan angka meninggal 15 orang. Sedangkan di 2021 kita mendapat saldo 10 juta. Yang memang pemasukan banyak, pengeluaran banyak, yang mati juga banyak karena kondisi wabah COVID yang kemarin itu. Jadi kenapa lebih banyak? Ya karena ada wabah, kita tahu sendiri. Jadi kalau kita lihat dari kenaikan pemasukan yang sekitar 20%, pengeluaran naik juga 20%, dan angka kematian juga naik 25% juga dari 2020 dan 2021. Jadi sekali lagi ya untuk saldo RKSK 62.122.000 rupiah. Terima kasih. Wah, sudah. Nah. Bukan aja memang lagi nyanyi tuh. Bukan lagi. Tadi baru diganti baru. Oh. Gini kan ngomong ini. Iya, bapak-bapak, rekan-rekan, semua raker kerja Dewan Kesejahteraan Masjid Al Khairiyah. Demikian keuangan yang telah disampaikan oleh bendahara daripada RKSK. Jadi memang ini bendahara double, pusing-pusing juga dia. Karena saya juga tidak pernah mencampuri urusan masalah keuangan. Saya cuma terimanya bulat apa yang dibelanjakan, pengeluaran untuk kemana saja. Yang jelas kemarin situasi COVID 2019 sampai 2020-2021 memang cukup banyak daripada anggota kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian kita tetap bersemangat untuk bagaimana RKSK ini tetap bergulir dalam rangka menunaikan kewajibannya, dan bapak-bapak juga semuanya menunaikan haknya dan kewajibannya juga. Jadi inti ceritanya, daripada Raker 2022 ini agenda saya cuma satu, atau keinginan kami cuma satu, yaitu pelaksanaan daripada peremajaan pengurus RKSK yang semula kita wacanakan awal 2021 karena tidak bisa kita berkumpul orang banyak, karena dalam rangka untuk peremajaan ini membutuhkan banyak masyarakat supaya organisasi ini bisa dianggap legal. Jadi sehingga tertunda. Saya mohon maaf ketua maupun sekretaris. Mungkin sudah mempersiapkan daripada rencana peremajaan itu tidak terlaksana 2002. Maka oleh sebab itu saya berharap supaya 2002 ini akhir Januari atau awal Februari sudah bisa dilaksanakan. Kenapa ini harus disegerakan? Karena maksud kami ini adalah regenerasi pengurus RKSK dengan tujuan
pengkaderan anggota agar lebih berkualitas, pengembangan diri atau soft skill anggota. Pelaksanaan yaitu tempat sekretariat RKSK atau di masjid kita. Waktu disesuaikan karena pengurus kami ini artinya pegawai semua kecuali saya yang tidak pegawai karena saya kan insinyur pertanian. Benar nggak? Ya kan masing-masing profesinya Pak. Ya, jadi masalah waktu disesuaikan. Kenapa ini saya harus segera untuk diremajakan? Sebetulnya kami ini pengurus kadaluarsa karena peraturannya waktu itu cuma 3 tahun. Sementara kita berdiri atau mengambil alih atau dari persetujuan masyarakat yang ada di kampung kita dan sekitarnya, kita berdiri atau menjadi pengurus itu tanggal 11 bulan 11 2012. Artinya kesini ini udah 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun. Untung saja bendahara dipegang oleh Haji Badon kalau dia kerja. Kalau yang megang saya, waduh banyak udah banyak kepake, juga banyak penilaian ya mungkin negatifnya dah. Ya saya sih tahu diri saja kan gitu. Namun sekalipun ini merupakan program saya cuma itu, mungkin nanti saya tetap sampaikan ke ketua rencana-rencana yang akan kita kembangkan untuk pengurus. Mungkin ini sekedar masukan, kalau memang nanti ini dianggap baik oleh pengurus yang baru, silakan untuk diteruskan. Toh kalau umpamanya ini tidak baik, silahkan direvisi atau dicari yang terbaiknya kayak apa untuk kesejahteraan atau untuk kebersatuan daripada rukun kematian Sungai Kendal. Yang pertama, menindaklanjuti wewenang pengelolaan ambulan. Maksud adalah merumuskan atau menunjuk penanggung jawab pengelola ambulan. Yang ketiga yaitu maksudnya ini ya, yang artinya sebagai masukan saja. Yang kedua, sewa pengguna ambulan untuk anggota atau non anggota. Yang ketiga, pelatihan training untuk kepengurusan jenazah. Maksudnya adalah untuk membantu daripada kemudahan daripada anggota RKSK ini bila ada keluarganya yang meninggal. Yang keempat, tatib anggota RKSK. Yang keenam, apa ini tulisan saya sendiri, pengadaan kerai tempat pemandian jenazah, gordeng pemandian. Karena masalahnya apa? Kalau seperti janaiz itu saya lihat kemarin kebetulan tetangga dia meninggal, janaiz itu punya kerai cakep, ya kan, udah dibuat sedemikian rupa, dibuat segi 4, sudah ada gordeng semua, jadi keluarga tinggal masuk situ rapi gitu. Saya rasa sementara itu yang bisa saya sampaikan, moderator. Mungkin ada yang memberikan masukan atau tanggapan. Sementara saya ucapkan terima kasih pada RKSK yang telah melakukan programnya ke depannya. Kami Cik. Terima kasih. Langsung aja. Saya rasa kalau untuk peremajaan secara legalitas itu kan kemarin sudah di SK-kan pengurus yang baru ini berdasarkan SK Dewan SK DKM, Ketua DKM. Jadi secara legalitas itu udah legal gitu. Kalaupun untuk peremajaan itu kan cuma hanya untuk
resapel. Yang cocoknya itu resapel kali ya kalau untuk kepengurusan. Tapi kalau untuk peremajaan saya rasa ini sudah tidak perlu, karena kan kalau udah berdasarkan SK itu kan ngikutin SK DKM, karena itu udah bagian dari DKM RKSK ini setelah digabungkan ke dalam struktur. Saya rasa itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada lagi? Malam. Kalau enggak udah nanti ketua ngomong udah ya, percepat. Jadi tanggapi dulu nggak? Tanggapi. Tanggapi dulu. Kalau masih ada. Ada. Terus dah. Pak Haji Suhaindi barangkali. Pak RT juga. Waduh ini. Para PRT mungkin karena dia adalah ujung tombak, silakan. Lanjut pengurusnya. Ada masukan barangkali. Kalau Mamanda Haji Hasan Basri, apa tuh? Ya. Cukup? Ayo. Kalau mau mati pakai mata. Ya. Ini makanya baik. Kalau untuk rencana mengambil BPKB ini kan itu kita kan harus ke basis ya, ke Haji Nur Salim. Ya, betul. Nah itu kalau maksud saya begini, saya sih prinsipnya namanya kita ngabdi untuk sosial, saya prinsipnya oke saja. Disahkan oleh ketua DKM juga sah-sah saja. Tapi saya tetap legalitas itu untuk menebus daripada kevakuman selama hampir 10 tahun ini kadaluarsa. Saya tetap berharap ini tetap diremajakan, karena seperti saya ini kan kalau kita melihat seperti yang sudah ada nih para ketua bidang yang MSI lah, yang doktor lah, yang SE lah, yang SAG lah. Nah, enggak, artinya begini maksud saya. Alangkah baiknya ada juga yang muda yang punya manajemen yang lebih baik, ya kan, supaya juga timbul juga gitu. Jadi kami sebagai orang tua pokoknya turut serta untuk kebaikan-kebaikan daripada seluruh yang menyangkut Dewan Kesejahteraan Masjid. Berarti kan melingkupi seluruh ya, tidak hanya RKSK saja. Itu saya rasa begitu. Sebentar Ketua. Terima kasih. Untuk menyikapi yang namanya kerukun kematian, ini namanya mati juga ada kerukunannya, bukan RT, kepala rukun rumah tangga. Mati juga ada rukun kematian. Itu cakep banget udah. Namanya udah halus kalau kata ini RT. Yang menjadi perlu ada kita sikapi dalam kaitan itu. Ya memang pertama tadi program yang sangat ini oleh Pak Haji terkait dengan rencana peremajaan. Mengingat mungkin merasa masanya ini udah terlalu lama. Kalau masalah waktu lama, jangankan istilahnya kita anggap organisasi pimpinan kita dari kita yang sudah ada pakai SK gubernur, ada perdanya, ada pergubnya, ya kan? Karena memang keterbatasan SDM, ada apa? Jadi RT seumur hidup, ada yang jadi seumur hidup. Udah punya RW apa? Punya RW, bininya 4, standpointnya 4. Ingat pengalaman saya waktu saya jadi lurah Tugu Selatan. Waduh, Haji Rasim namanya, almarhum. Bukan ngomongin jeleknya, ini kita ambil yang akibatnya. Kenapa permasalahannya? Itu saking di Tugu Selatan tuh orang Betawi kagak ada lagi yang mau jadi RW, kagak dianggap kagak bisa. Nah, begitu juga ini kepercayaan yang mulia, yang luar biasa. Pak Haji Sabuni jangankan baru 10 tahun akibat, ya enggak? Ya mau seumur hidup juga jadi ketua LSK. Waduh, pahalanya tambah gede. Nah tapi kalau memang saya juga nggak mau ketua, ayo harus dipaksakan gitu, nggak boleh juga kan gitu ya. Nah kira-kira ada nggak kader pengganti? Pertanyaannya. Nah, kali masih ada barangkali Pak Haji Apip siap jadi ketua RT, kan boleh-boleh aja kan? Itu sebenarnya. Ini kan ibaratnya barangkali ya kan gitu, supaya larinya kencengan. Waduh. Jadi persoalan kita ini istilahnya terletak
kemauan, keikhlasan, ya kepedulian terhadap mati. Kenapa? Mudah-mudahan kita yang mikir orang mati, kita juga dipikirin juga nanti kalau kita mati. Itu kira-kira. Tapi itu, kalaupun umpama nih, ya diresapel aja, mungkin masih ini juga ya, bukan masalah pantas ke pantas, wajar lah. Kenapa? Secara apa dibilang Pak Junur Sali tadi itu, secara info kita ini udah satu bagian, ya kan? Dari suku, dari mulai ketua DKM sampai apa katakan sampai marbot, gitu kira-kira. Jadi itu udah ditetapkan 5 tahun. Mungkin Pak Hadi, Hadi kelihatannya pengurusan yang perlu diganti kalau yang perlu, kalau ini nggak usah juga. Jangan langsung kita kena alasan waktu lama, kemudian kita minta diganti. Kemudian kalau nggak dia mau ganti, enggak kira-kira. Nah, kan repot lagi. Gitu. Udah bendahara udah bagus, kapabel. 2 orang itu juga bisa dipercaya, punya loyalitas tinggi. Nah, mana nih kira-kira menjadi bendahara lagi? Belum tentu nilai pada dipercaya. Udah haji bisa bimbing tahlil, orangnya baik, ganteng lagi juga. Ya. Khalifah lagi. Kali apa Khalifah ditanya. Ya, jadi gitu. Jadi seterus saja. Ya, tinggal ditanya kalau kira-kira kenapa kita menanyakan musyawarah rakyat ini? Pertanyaannya, kalau RKS lagi katakan di remaja setuju tidak? Ya. Tuh. Negara hantu. Gitu Lagi. Tidak. Ya. Pertanyaan lain sekali lagi, RKS di remaja setuju tidak? Ya. Usah lanjut. Ustaz itu udah apa namanya? Kalau nggak bagus udah digantiin, nggak perlu minta. Oh, iya. Kenapa dianggap? Kenapa dah? Pak Haji orang peduli. Mau ngomong kalau ada kekurangan, ayo ngajak gitu. Yang lain makanya belum tentu berusaha hari ini. Begitu, sekali juga berusaha. Nah kemudian kaitan dengan masalah program terkait dengan ada anggaran tadi berapa nilai saya lupa 60-an ya, 62 juta. Ya kalau kita lihat gede itu duit. Tapi kalau kita mau contoh misalnya ini tadi pertanyaan mengurus BPKB, pertanyaannya itu kira-kira perlu bayar pajak enggak? 5 tahun, kira-kira buat duit bayar pajak kan duit. Kalau menurut saya pajak nggak usah dibayar. Mantap ya. Iya. Ambulan ini sebenarnya. Ambulan. Ambulan saya harus dibayar. Kalau kami bilang aja, kamu jadi bayar enggak? Kalau itu kita ganti platnya aja ya. Oh iya. Iya. Oh ganti kalian gitu. Tahun ya. 45.000 itu. Ya, suruh nyetok polisi itu. Tapi nggak kira-kira. Oke. Kasih logo. Ya barangkali begini ya. Ini kan masih atas nama Pak Junur. Iya. Mungkin kalau itu kan jadi kebebanan masalah kepemilikan Enggak, pribadi. sudah diblokir Pak. Ya Jadi artinya karena saya enggak kemarin kena progresif, terus sudah izin juga sama Pak Jibat, kita blokir. Jadi mungkin kan ada wacana mau balik nama ke masjid ya. nah itu maksud saya. Ya udah, itu kita mau rencana seperti itu. Kemarin udah ngobrol sama Pak Haji Lukman. Lumayan juga lah kan, bro. Hah? Kalau dibalik nama lumayan juga 5 tahun dikali 4 itu 20 juta. Balik lagi ya. Kalau untuk sosial tetap begitu Pak. Kalau ada 3 juta. Kali 5. Kalau saya tanda tangan saya sama BBM itu. Sama BBM 3 juta. Tanda tangan aja nggak sih? 18 juta. Bapak kan udah ada 60 juta. Bisa. Enggak, kalau kita bisa apa minimalisir. Kalau emang umpamanya komandan bisa, ya saya rasa alangkah baiknya itu kan. Dan itu solusi juga namanya. Gampang itu tinggal platnya kita bikin nanti. Kalau itu juga udah wacana kita. Ambulan makin bayar pajak. Ya. Siapa yang menangkap ambulan? Iya. Saya mau kita ada suratnya. Ya. Sampai 7 orang nggak ada surat sekarang bodong itu. Karena kita maksud kita begini, ini kan atas nama masjid. Supaya juga kan semuanya ingin tertib administrasi. Iya. Kan itu tidak ada salahnya. Itu supaya apa lagi kita rencana ini akan diajukan oleh DMI untuk apa namanya mewakili
Jangan mana aja, iya. Lah iya kan itu artinya Enggak ada Itu konsep terlalu berpengaruh. Gini aja, Islamic Center punya 2 ambulan. Keduanya mati 12 tahun. Libur ya udah, nggak usah bayar dah. Jawab. Setuju. hal-hal kayak begini yang paling supaya kemungkinan di belakang tidak menjadi saling tuduh, saling menyalahkan harus dibuka. Ya. Karena selama ini nggak ada ambulan di stopin polisi, nggak ada. Ya. Dari tadi kita suruh ngomong. Ya. Kalau Artinya, begitu mah kita juga dari dulu tahu Pak. ya. Jadi kita sepakatan biar pending aja deh ya istilahnya ya. Oke. Ya. Udah diongkos, itu udah diongkos. Ya, berongkos. Nah, ini kalau ketua nggak ngomong kagak muncul. Dari dia kita suruh ngomong, ada yang ngomong, bar takut semua orang mati itu ya. Nah ini kan harus diomongin gitu. Kemudian perlu ada nih menanggung jawab ini mobil itu. Nah itu menurut saya perlu penting. Kenapa? Saya katakan tadi, misalnya ada yang pakai nih ke Cirebon misalnya, Indramayu atau kemari enggak. Nah, Ada kos. iya, tiba-tiba enggak ini gitu. Nah, kan permasalahannya ya, itu memang bensinnya, ya kan, tanggung jawab drivernya, resikonya paling tidak, lah nganterin ke luar kota, dan juga konsekuensinya. Pertanyaannya nih enggak, Pak Mustari berani nggak sendiri dia? Apip siapa? Itu bukan masalah berani atau takut. Kita sangat siapkan kalau memang nggak ada temennya ya, namanya kan kendaraan kan gitu ya. Nah, paling nggak harus ada pendamping gitu. Harus ada pendamping. Ya, gitu. Nah itu juga perlu dipikirkan. Ya, kemudian, nah termasuk kesejahteraannya, ya kita pikirkan. Oleh karena itu, bagi kita batasin dengan jarak bagaimana nih ukurannya? Kalau memang misalnya dipakai, ada orang kampung kita dalam kota, kebetulan tinggal di kampung kita, ngontrak di Paji Iba, dia enggak, warganya warga Indramayu atau Subang, nah, kan harus dibawa pulang ke sana kata kuburinya. Nah, mau kagak mau, nggak susah-susah pakai ambulan kita goler gitu. Dan saran saya, perasaan saya, pernah waktu tahlil di RT 1 di rumah siapa itu ya, itu kartu RKSK sepertinya kalau nggak salah itu masih yang lama nggak salah. Kalau nggak salah itu apa pas baru. Nah itu perlu dilengkapi ataupun diperbaiki lagi. Coba nanti kita periksa sama-sama lagi ya. Itu mengenai kartu SK. Coba cetak. Kemudian kira-kira nih, kita udah berapa tahun ini 10.000? Itu udah berapa tahun kita kalau ada yang mati diambil ditarik 10.000. Yang kebesaran anak meninggal. Terakhir permasalahan. Pertanyaannya kira-kira kalau kita naikin goceng kira-kira nggak ketinggian nggak? Kalau ketinggian jangan. Ketinggian. Enggak, kira-kira bagaimana kalau itu pertanyaan kembali kepada Pak RT. Karena ya. ujung tombaknya Pak RT itu dalam hal menagih itu susah atau enggak? Dalam 10.000. Pak RT, coba bersuara. Ya, Pak RT makanya aduh. RT 3 ngomong ke siap. Gimana lagi? RT 10.000 kagak dia enggak? Bisa nggak? Yang udah berjalan kan seperti itu artinya aman-aman aja. Kita jalannya. Sambil ngelek lagi. Kalau kita ingin 15.000 berat kan? Berat Pak, 15.000 berat. Oh, berat. Ya udah, kalau berat jangan dinaikin, ya. Karena kan kadang-kadang yang meninggal ada berbarangan ya, ada 3, ada 4, ada 5. Oh, itu jadi berat ya. Ya udah, setuju tuh. Ya. Jadi artinya kita sepakati anggaran RKSK tidak perlu dinaikkan, ya, dinaikkan. Kemudian lupa saya. Faktor udah malam itu berarti. Gini aja, ya. Apa yang kita ini, saya rasa nanti di samping kita kalau kiranya nanti RKSK, ya saran saya
nanti perlu ada rapat lanjutan, ya. Perlu rapat lanjutan aja, karena terkait banyak yang kita pikirin ini, ya, terkait dengan kebutuhan, termasuk nanti siapa yang ditunjuk. Tempat sudah ada katanya nih, yang untuk menjadi adanya kewajiban kalau nggak saya tuh jadi untuk mandi jenazah apa namanya, amil ya. Ya, kita perlu satu laki satu perempuan, ya. Nah coba itu kira-kira siapa dicari memang betul-betul nanti bisa bersedia, ya sedia. Itu yang dimaksud dalam usulan ini. Mas, Ya. nanti kalau memang ada orang yang sudah definitif ini tadi, Ya. tunjuk, nanti ada pelatihan jenazah, Ya. kemarian jenazah ya. Ya, kita Nanti ada di ambil ya. Fast Center tuh ya. Kita dilaporin kan. Jadi Ya, biar ada- nanti 2 laki 2 perempuan. Ya kalau ada 2 laki 2 perempuan lebih bagus. Minimal satu Dua, laki ya. 1 Dua, perempuan. dua, ya. Kalau 2 ya lebih bagus, ya. Caranya di sini itu mah Abdullah pasti dia mau juga. Oh Abdullah. Iya, macam gua masuk. Ya udah. Kalau perempuan belum ada. Iya. Kalau anak sih sekedar pengalaman saja. Berarti dengan nggak apa-apa kan nikah. Namanya 5 tahun Ya pengkaderan ya dan rangka persiapan. Ya itu alhamdulillah gambaran tuh ada calon untuk amal jenazah, ya. Untuk pelaksanaan pemandian. Nah itu sangat saya setuju juga konsep tadi usulan. Memang dari dulu kita punya keinginan bersama, cuma belum terrealisir kaitan dengan masalah hijab penutup pada saat orang mandiin jenazah. Tapi bakitnya apa nih kita kan punya udah ya. Ada, tinggal gordengnya aja yang belum. Ya gordengnya aja. Untuk kelengkapannya untuk sementara ini kita khususkan, kita setuju dengan catatan kita akan perlu tindak lanjuti setelah pulang dari Jawa Barat. Ya, ya. Saya rasa demikian. Kita nyatakan setuju dengan secara resmi kita. Ya, sudah. Jadi kesimpulannya saya tidak perlu diremajain. Lanjut. Dengan rasa ya kalau bicara berat ya berat juga ya. Itu maksud saya beratnya itu bukannya apa-apa, supaya maksud saya ada peremajaan itu intinya sebetulnya di situ. Ini kebetulan kan beliau ini juga kan banyak punya pengalaman. Mungkin nanti bisa jadi anunya lah, jadi apanya namanya ujung tombaknya lah kira-kira. Ya terus kemudian saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Dewan Masjid Jami Al Khairiyah, kepada para ketua bidang dan kepada Bapak RT dan kepada mungkin mewakili masyarakat. Saya akan mencoba dan tetap berusaha mencoba untuk berkiprah di dalam RKSK. Mungkin ini yang saya bisa laksanakan atau apa yang saya bisa perbuat gitu. Namun saya perlu tambahkan sedikit untuk ambulan. Kenapa itu juga saya ingin dibayar pajaknya. Saya kemarin habis ngobrol sama itu, kebetulan tetangga ada juga aktivitas orang makam Budi Dharma. Kadang-kala dia bilang kekurangan mobil jenazah atau ambulan. Dia sih bilang nggak apa-apa dikaryain, kita punya kan gitu. Supaya apa? Ada masukan untuk RKSK atau masjid yang mungkin nanti ya bersinergi saja, saya rasa begitu. Terus kemudian dia setuju untuk hal itu. Nanti Bang Haji kalau memang itu saya tinggalkan aja gitu. Ya mudah-mudahan ini bisa berjalan dan saya mohon doanya semuanya agar kita semuanya panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.